maju biar nggak kosong tengahnya, nggak apa-apa. Memang tadi banyak yang halangan ngecek saya tumben hari ini. Ada yang masih cengbengan, ada yang masih apa ya, masih di luar kota semua ini. Ada yang pergi ya, nggak apa-apa. Tengah aja, tengah maju aja. Oke, kita buka di kitab Bilangan 22 ayat yang ke-7. Ini bicara tentang ketaatan ya. Ini suaranya gema banget ya. Tolong di setel dikit lagi daunnya. Ekonya kurangin, Pak Jafri, tolong. Sampai jelas sudah? Nggak gaung ya? Visualnya jelas ya di belakang ya? Oke. Ya, kita baca tentang ketaatan. Ini bicara tentang Bileam. Nah, ya. Ini Bileam dan kelebihannya. Oke. Ya, kita baca ayat yang ke-7. Lalu berangkatlah para tua-tua Moab dan para tua-tua Midian dengan membawa di tangannya upah penenun. Setelah mereka sampai kepada Bileam, disampaikanlah kepadanya pesan Balak. Ayat 8. Lalu berkatalah Bileam kepada mereka, bermalamlah di sini pada malam ini, maka aku akan memberi jawab kepadamu sesuai dengan apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Maka tinggallah pemuka-pemuka Moab itu kepada Bileam. Lanjut ayat berikutnya. Kemudian datanglah Allah kepada Bileam serta berfirman, siapakah orang-orang yang bersama-sama dengan kau itu? Lanjut ayat yang ke-10. Dan berkatalah Bileam kepada Allah, Balak bin Sipor, raja Moab, mengutus orang kepadaku dengan pesan, ketahuilah ada bangsa yang keluar dari Mesir dan permukaan bumi tertutup olehnya. Karena itu datanglah, serapalah mereka bagiku. Mungkin aku akan sanggup berperang melawan mereka dan menghalau mereka. Lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, janganlah kau pergi bersama-sama dengan mereka. Janganlah kau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati. Bangunlah Bileam pada waktu pagi, lalu berkata kepada pemuka-pemuka Balak, pulanglah ke negerimu, sebab Tuhan tidak mengizinkan aku pergi bersama-sama dengan kamu. Lalu berangkatlah pemuka-pemuka Moab itu, dan setelah mereka sampai kepada Balak, berkatalah mereka, Bileam menolak datang bersama-sama dengan kami. Tetapi Balak mengutus pula pemuka-pemuka lebih banyak dan lebih terhormat. Wah, Balak gak patah semangat ya. Wah, dikirim prajurit gak ngefek, dikirim yang namanya pejabatnya Balak. Itu lobby di si Bileam ya, lobby Bileam ya. Berangkat ya, tetapi Balak mengutus pula pemuka-pemuka lebih banyak dan lebih terhormat dari yang pertama. Setelah mereka sampai kepada Bileam, berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Balak bin Sipor, janganlah biarkan dirimu terhalang-halang untuk datang kepadaku. Ya, sebab aku akan memberi upahmu sangat banyak, dan apapun yang kau minta daripadaku, aku akan mengabulkannya. Datanglah dan serapalah bangsa itu bagiku. Tetapi Bileam menjawab kepada pegawai-pegawai Balak, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang kecil atau yang besar yang melanggar titah Tuhan Allahku. Oleh sebab itu, baiklah kamu pun tinggal di sini pada malam ini, supaya aku tahu apakah pula yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Datanglah Allah kepada Bileam pada waktu malam serta berfirman kepadanya, jikalau orang-orang itu memang sudah datang untuk memanggil engkau, bangunlah, pergilah bersama-sama dengan mereka, tetapi hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu harus kau lakukan. Ya, panjang dari firmannya. Ngomong-ngomong, saya baca, connect dah ini. Ngerti dong? Ngerti nggak? Ngerti kan ya? Ini luar biasa ya. Oke, saya akan kembali ke ayat yang ke-7. Ya, ini bicara tentang Israel. Israel ini begitu kuat dari tanah Mesir, dia melalui kota-kota, negara manapun selalu membawa kemenangan. Singkat cerita,
sakti ya, bangsa yang paling sakti ya. Kenapa? Karena Israel disertai itu poin pertama penyertaan Tuhan. Berangkat ya, singkat cerita para tua-tua Moab ini dan para tua-tua Midian dia mulai khawatir. Wah, ini masuk ke sini kita bakalnya dikalahkan. Akhirnya singkat cerita para tua-tua ini mulai ngide, dia mulai belajar, coba tak deketin Bileam, siapa tahu memihak ke kita. Ya, siapa Bileam itu? Bileam adalah satu nabi, ya. Jadi dia satu nabi, dia ini dikuasai oleh Roh Allah yang luar biasa. Tuhan kasih kuasa kepada dia. Dan Balak ini tahu Bileam ini ada power dari Tuhan, ada kekuatan dari Tuhan yang luar biasa. Bileam ini luar biasa, saudara. Jadi pada waktu dia mengutuk satu negara, cuma main mulut saja. Pada waktu dia memberkati negara itu, maka negara diberkati. Makanya Raja Balak ngelobi Bileam, tak kasih ayo kutuan Israel biar hancur. Tapi Tuhan sudah kasih pagar ke Bileam, kamu jangan nutukin ini ya, ini bangsa tak berkat. Mulai galau Bileam, aduh. Terus dia bilang sama pemuka Moab, kita pas ini dulu. Nah, sekarang perhatian, ada yang janggal nggak di cerita ini? Kita buka ayat yang ke ke-8. Lalu berkatalah Bileam kepada mereka, bermalamlah di sini pada malam ini, maka aku akan memberi jawab kepadamu sesuai dengan apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Maka tinggallah pemuka Moab itu pada Bileam. Yang pertama ini masih bisa ditoleransi. Dia bilang, ya wes tak tanya ke Tuhan sih ya, ini kok dulu semalam. Ini jawaban pertama. Nanti saya perhatikan ada jawaban kedua yang sama. Terus apa yang terjadi? Ayat yang ke-9. Ini luar biasa, ya. Kemudian datanglah Allah kepada Bileam serta berfirman, siapakah orang-orang yang bersama dengan engkau itu? Lucu ya. Hebat ini Tuhan ini. Tuhan tahu nggak kira-kira yang datang sama yang menghadap ke Bileam itu siapa? Tahu nggak? Maha tahu. Kenapa dia tanya? Selalu Allah itu tanya, seperti halnya manusia pertama kali jatuh dalam dosa. Waktu habis makan pengetahuan, bawa pengetahuan, dia sembunyi di balik pohon. Allah datang tanya, hai manusia, kamu di mana? Kain, mana Habel? Betul ya? Padahal Allah tahu sudah mati. Allah tahu manusia jatuh dari dosa, ke dalam dosa. Kita itu kadang sering ditanya Tuhan melalui teman kita, melalui orang terdekat kita. Jujur gak sih kita dalam kehidupan kita? Berani jalan benar gak sih? Apa kita kamuflase dalam kehidupan? Apakah karena dalam keadaan kita berani menipu seseorang? Apakah karena dalam keadaan kita berani menekan orang, memeras orang mungkin? Orang minta tolong sama kita, betul? Oh ini mumpung ada kesempatan ini, harganya sekian, dinaikin aja sekian, dijatuhin aja sekian, kemudian betul tak beli murah-murah yang motornya ini. Tak ada jual rumahnya, tapi aku minta komisi 25%. Wow, karena orangnya lagi beli ini dikasih 25%, tapi bukan yang di belakang lain. Ya, apakah kita seperti itu? Kadang teman kita bisa tanya, betul nggak?
kamu kemarin dapat untung berapa ini yang kemarin kita join ini? Oh, dikit kok, padahal banyak. Itu Tuhan yang tanya tuh kalau kita. Tuhan lihat hati loh. Amin. Tuhan lihat hati beliau. Dia tanya, siapa sih datang sama kamu? Memang Allah nggak tahu, tahu lah. Dia maha tahu, dia sang mencipta. Kalau saya tanya, memang saya nggak tahu beneran, nggak saya bukan Tuhan. Makanya saya tanya, dia tahu. Kan yang ke-10 dijelaskan sama beliau. Dia bilang yang ke-10. Dan berkata beliau kepada Allah. Nah ini ya, dia cerita bahwa Balak ini Raja Moab mengutus orang datang kepada aku, minta tolong. Ya, yang ke-11 dibuka. Ketahuilah ada bangsa yang keluar dari Mesir dan permukaan bumi tertutup olehnya. Karena itu datanglah serapalah mereka bagiku. Mungkin aku akan sanggup berperang melawan mereka dan menghalau mereka. Dia bilang, orang yang keluar dari Mesir, tahulah ini Israel. Kata-katanya diplomasinya cantik. Ya, kamu dapat untung berapa nih? Katanya jadinya gitu. Oh enggak, lumayan lah, padahal banyak. Diplomasinya enggak apa-apa lah ya. Yang penting untung, padahal ada disembunyi diplomasi ya. Cantik. Ya. Terus ayat berikutnya, saudara perhatiin. Ini kan minta tolong ya, supaya ngasih kutuk kepada bangsa Israel, sehingga bangsa Moab itu bisa melawan Israel. Kalau sudah dikutuk sama beda pasti hancur, ya. Tapi apa yang beda? Jangan kau pergi bersama-sama dengan mereka, janganlah kau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati. Jawabannya tegas. Bilang, tak boleh. Terus bilang cegah tegas ya. Dan berikutnya bilang apa? Kita buka berikutnya. Bilang apa? Pulang ke negerimu, sebab Tuhan tidak mengizinkan aku pergi bersama-sama dengan kamu. Lolos satu, menang gitu ya. Ya, Balak nggak kurang akal. Ya, akhirnya pada waktu mereka yang diutus yang pertama pulang pamit ke raja. Raja, kami disuruh pulang sama itu. Oh gitu ya. Oh tak panggil no. Pejabat sih lebih tinggi lagi. Biar dia segan. Tak kasih lebih banyak lagi uangnya. Wah, ini mulai ya. Jadi sudah dikasih uang lebih banyak. Tadi sampai berapa ya? Oh ya 14 kan? Oke. Oke ya 14. Lalu berkata pemuka-pemuka Moab itu, dan setelah mereka sampai kepada Balak berkata, dan tadi saya sudah jelaskan ya, Bina menolak, tetapi Balak mengutus apa? Pemuka-pemuka yang lebih banyak dan lebih terhormat. Amin. Dari yang pertama, jadi dikirimkan jabatannya lebih tinggi, yang ngadep ke Bina. Terus dan lagi yang 16, ya. Setelah mereka sampai ke beliau, berkatalah mereka padanya, beginilah kata Balak bin Sipor, janganlah biarkan dirimu terhalang-halang untuk datang kepadaku. Kasih pelambang lagi nego. Ayo, gak usah sungkan-sungkan, gak usah malu ya. Kalau sama tahu lah kita ya. Ayat 17. Sebab aku akan memberi upahmu sangat banyak. Dan apapun yang kau minta daripadaku, aku akan mengabulkannya. Datanglah dan serapalah bangsa itu. Ayo kita nego yuk. Gak ada yang tahu ya. Yang tahu cuma kita aja, nggak sampai ekspos dan tahu sama tahu. Ayo tak kasih lebih banyak supaya untuk bangsa. Sebab aku akan memberi yang lebih banyak lagi kepada. Tak kasih apapun di luar uang kamu minta kasih lagi sama tak penuh. Ayat 18. Tetapi masih gini, ya ini biasa negosiasi diplomasi. Bilang sekalipun Balak
masa istana. Aku tidak sanggup berbuat sesuatu yang kecil dan besar yang melanggar titah Tuhan Allahku. Keren ya Bapak ya. Sorry, bilang keren ya. Keren ya. No, bawa saya istanamu. Tak doyan. No. Ayat 19. Oleh sebab itu, baiklah kamu pun tinggal di sini pada malam ini supaya aku tahu apakah pula yang akan diberikan Tuhan kepadaku. Ada yang aneh nggak? Halo? Bila mulai goyang. Enggak. Sampai sini tangan. Enggak. Ya, saya tak tanya dulu sama Tuhan, ya. Ya, minum dulu sama. Kalau dia punya prinsip dalam hidup, hari itu kamu tetap pulang. Gak ada kata-kata nginep semalam lagi. Tak tanya lagi sama Tuhan. Jangan nego dalam kehidupan. Ketaatan sama Tuhan kita nggak bisa nego. Amin. Nggak bisa. Orang selalu jatuh dalam keuangan. Kalau urusan uang, mau diberkati cintanya sama Tuhan, nangis doa. Diberkati, nangisnya hilang, ketawanya di mall. Aduh, akhirnya di gereja nanti nggak nuntut, cita ketemu orang dulu, sabar, nanti ada waktunya Tuhan. Waktunya malam ya, capek deh malam. Toh masih ada minggu depan, harinya minggu juga masih ada. Sabtu ya masih ada, juga ada, namun kiamat ya. Nego. Saudara kalau sudah nego, buka celah, bablas. Ini nego itu. Tak coba-coba isi. Siapa tahu Tuhan yang Maha Pengasih mengabulkan permintaan. Tadi sudah ngomong, masa istana nggak mau, suruh pulang. Tapi begitu, ya kita pada coba lagi. Hidup punya prinsip. Kalau kita sama Tuhan harus ada prinsip. Jaga nilai-nilai yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita. Amin. Jangan kena hal yang duniawi terus kita lupa dengan hal yang rohani juga. Ini lupa. Bila mulai nego, nggak tahan. Setelah kalau ada negosiasi dalam hidupmu, celah dikit aja masuk. Masa gelap. Habis masuk. Makanya dia selalu sadarkan hal-hal yang lemah di dalam hidup kita. Waktu Yesus puasa 40 hari, dia tahu Yesus lapar. Kasih ke poin ini. Kalau karena Allah, ubahlah badai ini jadi roti. Itu bicara makanan. Manusia nggak lepas dari makanan. Apa makanan? Makanan ujung-ujungnya pakai duit. Mana ada makan gratis apa bayar? Terus Yesus kasih apa? Lompat dari atas, maka malaikat menopang. Suruh lihat, nek kamu menyembah kepadaku, semua ini mulia. Betul? Suruh lihat dunia. Yesus suruh lihat dunia, Pak. Orang ini jatuhnya selalu di sini. Gak kuat. Beliau yang sudah dikasih power begitu dia geder. Karena orang gak tahan sama yang namanya ujian, hormat. Saudara jangan bangga kalau ada seseorang memuji kamu berlebih. Aduh, Pak kamu tuh baik ya, tuh pintar. Jangan sampai tutup langit sudah. Biasa aja. Berapa orang jadi sombong? Berapa orang jadi tamak? Berapa orang jadi lupa masa lalu karena dia, kamu hebat ya sekarang. Iya, siapa dulu nih gue nih. Guanya hilang, guanya yang keluar.
keluar, akunya yang keluar. Lupa kalau Tuhan yang membuat dia gini. Itu bahaya tuh. Balak tahu, Iblis tahu, kasih power yang lebih besar lagi, yang terhormat, yang bawa ininya lebih banyak. Masa seorang bilang nggak bisa baca suara Tuhan? Dia bisa nggak baca karena dia bacanya apa? Iya. Orang kalau sudah bersama Allah, apalagi di dalam melayani Tuhan, nggak bisa bersih. Kita lanjut berikutnya ya. Ini luar biasa. Pada nanti sudah cerita sama Tuhan, siapa sih datang sama kamu? Ngapain aja dia datang? Emang ada perlu apa sama kamu, Biliam? Masa Tuhan nggak tahu? Allah tahu lah, ya. Datang Allah pada Biliam pada waktu malam serta berkata, jikalau orang-orang itu memang sudah datang untuk memanggil kau, bangunlah, pergilah bersama-sama dengan mereka. Tapi hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu harus kau lakukan. Sudah jelas ya. Tadi firmannya apa? Tidak boleh mengutuk. Saya kasih ingatan sama Allah. Pokoknya ini mau firman itu tadi ya, tidak boleh mengutuk. Tapi Tuhan bilangnya apa? Allah bilang apa? Jikalau orang-orang memang sudah datang untuk memanggil kau, bangunlah, pergilah bersama-sama dengan mereka. Jikalau mereka sudah datang, bangunlah, pergilah bersama-sama dengan mereka. 21 ayat 21. Lalu bangunlah Biliam pada waktu pagi, dipulangainya lah kerajaan yang betina dan pergi bersama-sama dengan pemuka Moab. Semua kata ya. Bangun pagi, orang itu kalau ada poinnya, ada perlunya semangat. Biliam semangat, nggak capek. Coba giliran doa penyembahan, giliran doa bisa. Ayo rek, ini tur murah. Wah, bisa bangun pagi yang biasanya bangsanya awan-awan bisa pagi. Ini berangkat. Wow, coba nih ya. Berangkat ayat 22. Keren ini firman ini ya. Tetapi bangkitan murka Allah ketika ia pergi dan berdebat-debat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Beliau mengendarai keledai yang betina dan dua orang bujanya ada bersama-sama dengan dia. Oh tadi sudah bilang enten orang kamu yang dijemput, tidak atau bareng, tapi pakai firman itu enggak, berangkat di sini, saking kebeletnya luar biasa. Ini nggak tahan, lumayan dong ngasih poin sedikit-sedikit. Yang penting ada foto, oh aku suruh tapi tak berangkat di sini aja, aku jemput bola daripada bola datang kepada. Kalau ada yang di sini begini banyak doa minta ampun sama Tuhan ya. Jadi kalau mau doa ambil sikap doa dia. Jangan seperti ini ya. Akhirnya berangkatlah dia dengan seriusnya berangkat ya. Ayat 23. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri jalan dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Biliam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Kamu ini keledai ya, menghalang-halangi aku dipukul. Ayo pergi bangsa Moab, ojo mulai kanan kiri. Katanya bilang gitu. Ya, lucu nih ya. Ayat 24. Iya. Ayat 24. Kemudian pergilah malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyeberang. 25. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ditekankannya dirinya kepada tembok sehingga kaki Biliam terhimpit kepada tembok, maka ia memukulnya pula, pukul lagi sampai ke cepet tembok. Coba cepet, saja ini dikepukin ini. Apa yang terjadi 27? Ini bagus ini ya. 27 kita lihat. Melihat malaikat Tuhan meniara perahu keledai itu dengan Biliam masih di atasnya, maka bangkitlah amarah Biliam, lalu dipukulnya lah keledai itu dengan tongkat. Marah ya, Biliam marah, muntah ya. Ini maunya apa ini keledai yang tidak mau nurut katanya. Ayat 28. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu sehingga ia berkata kepada Biliam, keledainya ngomong.
dia? Kerja bilang nggak sadar kalau tadi bisa ngomong. Dia jawab ke kerja. Dia bilang, karena engkau mempermain-mainkan aku. Seandainya aku ada pedang dengan tentulah engkau kubunuh sekarang. Jadi ini saya ngomong sama kerja, dia lupa. Kenapa kerja dia bisa bicara? Beliau pun sampai buta, nggak bisa tahu itu pasal Tuhan yang mengatakan kepada dia. Sudah kalah dia. Ayat 29, ayat 30. Tetapi kalau dia itu berkata kepada Bilam, bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu? Dijawab lagi sama Bilam, tidak. Ini lucu, tanya jawab terus ya. Sampai 31 ya, tanya jawab terus. Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bilam yang malaikat Tuhan dengan pedang menulis tangannya berdiri di jalan lalu berlutut larian dan sujud. Baru matanya dibuka. Apa yang terjadi? Kemudian apa? 32. Berfirmanlah malaikat Tuhan padanya, apakah sebabnya kau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat aku kuat sebagai lawanmu. Sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan. Marah. Amin. Dunia ini nggak ada yang hebat. Kalau kita dipakai Tuhan, kita diberikan kuasa. Jangan jual kuasamu demi kepentingan. Amin. Nanti aja sibuk, kapan-kapan aja doanya, nanti aja aku masih ke kanan, aku masih ke kiri. Jangan jualan kuasa, saya nggak berani. Dia jual. Kalau orang yang sudah lepas ke dunia, sudah nggak lihat Tuhan, maka kalau orang sudah jatuh lagi. Ada bilang sudah jatuh ke pandangan diinjak-injak orang lagi. Waduh, tambah marah lagi. Sudah jatuh ke pandangan dia sudah lepas dalam hati orang. Dia tidak keluar jalurnya. Kan dia nafsunya dipenuhkan. Dia mau kejar keinginan dagingnya terus. Aku harus bisa, aku harus bisa. Ya itu udah mau. Tapi udah mau saudara doa. Minta kalau dia lain sudah jadi terjang. Jangan marah. Tuhan nggak berkehendak. Dari awal sudah ditanya, siapa sih mau ketemu kamu? Kok nggak peka gitu? Sudah dikasih pesan yang pertama, jangan dikutukin. Disuruh nginep yang kedua. Yang pertama suruh nginep sih, oke lah, toleransi. Karena beda makan, tapi bingung kan ya Tuhan. Padahal Tuhan tahu ini bohong ya. Diulangi lagi lebih parah. Nih. Berangkat pagi-pagi semangat. Kalau dia bicara pun dia nggak tahu. Kalau dia bisa bicara ini aneh. Kalau bisa ngomong ya, kalau dia bisa ngomong bisa ngomong. Malah dijak bantah-bantahan ya. Bisa bantah-bantahan. Orang kalau nggak ada kuasa Tuhan dalam hidupnya, orang yang sudah terjerumus di dalam dunia, hidupnya selalu dalam kepanasan. Bantah-bantah layar-layar sih nggak penting. Rebutan ini, rebutan itu, rebutan surat, rebutan ahli waris, rebutan direbutin semua. Rebutan kerjaan, rebutan ke situ, ke sini. Rebutan pangkat, rebutan apa, pokoknya direbutin semua deh. Bantah-bantahan terus. Ya kan tadi kan bantah-bantahan sama keledai. Ayah-ayahan berdua sama keledai. Itu ketaatan. Nah, kita menguji ketaatan kita sama Tuhan bagaimana? Kalau kita sudah jatuh di dalam yang namanya lebih keuangan, kita lebih kejar setoran daripada kita doa sama Tuhan yang kuat, setorannya dikejar terus. Wah, membabi buta. Nanti ujung-ujungnya jatahnya orang diambil dari kalian. Ditelengkung dari belakang, melengkung ke kanan, melengkung ke kiri. Iya, sudah
lupa Tuhan. Dia sudah lewat itu, seperti keledai sama dia. Berdua ini eker-ekeran terus. Amin, saudara. Kita diberikan kuasa dalam hidup kita, kita lakukan yang terbaik di dalam lingkungan kita yang ada saat ini. Baik dalam Tuhan, baik dalam Tuhan. Dia doanya beda, ada kepentingan sendiri, ada nafsunya dia sendiri. Dia kepengen itu aslinya doanya beliau itu cuma kepengen, ayo aku turut tolong, gitu. Ini maksa Tuhan. Pernah nggak kita menghadapi orang sharing, diskusi, tapi sebenarnya bukan cari jalan keluar, tapi minta peneguhan. Ujungnya dia malah diturutin. Pernah ya? Pernah ya kita orang kayak gini ya? Ngobrol. Ternyata dia nggak pernah masuk dan ternyata diturutin dan minta dianggap supaya dia benar. Ya lah, nggak ngomong dari awal ngapain kan dia datang ini dia. Begitu dia marah lagi, enggak, ini benar aku ya, benar aku tahu itu peneguhan. Kalau orang seperti gini, sebenarnya jangan ladenin. Tugasmu cuma, oh iya, doain ini orang. Itu minta peneguhan doang. Minta dibenarkan. Seperti bila nego sama Tuhan, minta dibenarkan. Iya. Dia tunggu sama Tuhan, dia wis. Sama Tuhan cuma diuji. Tuhan kasihnya uji kan? Ya sudah. Kamu pergi yo. Pergi, tapi ini firmanku loh ya. Kamu pergi. Itu kan ujian. Harusnya kan jangan pergi, enggak, pergi yo. Diuji, mau dilihat. Setiap kehidupan kita ini selalu ada ujian-ujian, di mana ujian itu Tuhan izinkan supaya kita bisa naik level secara rohani. Ujian ya, bukan pencobaan. Tuhan tidak pernah mencoba. Beda pencobaan sama ujian. Kalau ujian, ada satu hal yang kita dididik untuk menjadi kita lebih maju. Kalau pencobaan itu kita jatuh dalam dosa, itu beda. Ini ujian. Bodinya diselamatkan kan beda. Itu ujian. Kalau pencobaan dia langsung nego, dia jalankan, dia jatuh dalam dosa. Ini ujian. Masih dikasih warning. Ya, kamu ya, rohanimu ya akan dijaga levelnya. Kamu nggak taat ya. Ada amin? Ya. Saudara belajar peka, saudara doa. Kalau memang itu bukan jalanmu, jangan dipaksa. Apapun itu. Halangan-halangan terbentur ke sana ke sini. Doain. Sampai ada damai. Oh ya sudah, Tuhan izinkan. Mulus. Saya setiap mengambil keputusan, saya selalu doa. Dan saya selalu doa, Tuhan kalau ini bukan jalanmu, kasih Allah halangan. Wis persulitan proses jalan menuju ke situ. Nggak tahu nih kebentur masalah apa, kebenaran sampai saya nggak bisa ke situ. Saya minta di atas keledai. Kalau saya lagi nggak lihat Tuhan pakai siapa yang dari keledainya bisa melalui teman lagi, jangan loh, aku barusan begini, oh baru tahu saya. Itu contohnya begitu. Amin. Ya. Apapun itu, sikap tanyain. Nanti sampai ada jawaban dari itu. Jangan hebat, jangan merasa hebat. Kita selalu orang rendah, kita ini debu. Nggak ada yang hebat dalam hidup kita ini. Kalau saudara sudah merasa hebat, saudara lupa. Seperti halnya bilang dia sudah merasa hebat. Hebat, aku kasih kuasa luar biasa Tuhan. Ini tak untuk hancur, ini tak berkati hidup, tak untuk hancur. Wow, hebat ya. Mulutku berkuasa. Kita harus koreksi tetap dalam hidup kita. Ini yang namanya menguji ketaatan kita pada Tuhan. Sejauh mana wewenang Tuhan yang diberikan dalam hidup kita, sejauh mana saudara memeliharanya, sejauh mana saudara bisa mengembangkan talenta Tuhan. Taat ini tidak bisa dinego. Kenapa? Karena
Karena dibaca dari belakang sampai depan, taat. Dibalik lagi depan ke belakang, tetap taat. Dibaca dari atas ke bawah, taat. Dari bawah ke atas, taat. Betul? T-A-A-T kan? Juga dari bawah, di atas ya taat. T-A-A-T ya taat juga. Di bawah, jadi ya taat juga. Di situ